Seorang wanita sedang membersihkan rumah. Secara tidak sengaja menemukan sebuah kotak di bawah tempat tidur. Setelah dibuka, dia baru tahu di dalamnya ada sertifikat rumah. Padahal suaminya jelas-jelas bilang rumah ini disewa. Lalu dari mana sertifikat rumah ini? Ketika dia merasa bingung dan tidak mengerti, tiba-tiba sekelompok orang dari tim penggusuran muncul di luar. Kalian berdua ingat ya? Ini adalah rumah tua Presiden Grup Xiangsheng. Jangan sekali-sekali menyentuhnya. Presiden Grup Xiangsheng. Wanita itu teringat saat ia wawancara untuk menjadi petugas kebersihan. Manajer bahkan bersikap sangat hormat padanya. Barulah ia menyadari, orang tua pengantar makanan yang menikahinya beberapa hari lalu ternyata adalah orang terkaya di negara ini. Beberapa hari yang lalu, seorang wanita membantu seorang gadis yang tidak membawa dompet dan ponsel di jalan. Dan ketika gadis itu melihat wanita itu berjualan buah sendirian, dia pun bertanya mengapa wanita itu tidak bersama suaminya. Setelah mengetahui bahwa suaminya sudah meninggal sejak lama, gadis itu dengan senang hati mengatakan bahwa dia akan memperkenalkan seseorang kepadanya. Keesokan harinya, gadis itu memang membawa seorang pria paruh baya berusia 50 tahun. Ternyata pria itu adalah ayah dari gadis tersebut, seorang miliarder kaya raya. Dibisang, ini ayahku. Orangnya jujur dan pekerja keras. Hanya saja, tidak punya uang, rumah, dan tabungan. Berpura-pura miskin pun ada batasnya, ya. Bukankah kamu serius ingin kencan buta denganku? Emas asli tidak takut diuji, mari kita coba. Kamu telah menggambarkan aku sebagai pria yang tidak berguna. Orang lain pasti tidak setuju. Ini tidak masalah bagiku. Yang aku perhatikan adalah karakter dan sikap. Kita semua memiliki tangan dan kaki. Selama kita bekerja keras, hidup pasti akan baik-baik saja. Tante Shen benar. Melihat wanita yang begitu pengertian, pria itu langsung menyatakan ketertarikan padanya. Keduanya langsung mendaftar pernikahan pada hari itu juga. Aku benar-benar menikah dengan seorang pria yang baru aku kenal. Namun ketika wanita itu pulang dan memberitahu putranya, dia justru ditampar keras oleh putranya. Dia dimarahi karena usianya yang masih menarik. Meskipun tidak mencari pria muda, setidaknya carilah yang punya pensiun. Ketika mendengar bahwa tidak ada 1 sen pun mahar, anaknya langsung memarahi. Hingga saat ini, wanita itu baru menyadari bahwa anaknya telah menjadi begitu tidak bersyukur. Dengan marah, dia memutuskan untuk memutuskan hubungan ibu anak dengan anak yang durhaka ini. Saat itu juga, mertua juga datang setelah mendengar kabar itu. Ketika dia mendengar bahwa wanita itu menikah dengan orang lain tanpa izinnya, dalam kemarahan, dia menampar wajah wanita itu. Menyatakan bahwa hidup adalah keluarganya. Mati pun adalah keluarganya. Jika ingin menikah, keputusannya ada di tangannya sendiri. Wanita itu saat ini menatap putranya yang telah ia besarkan dengan susah payah. Dan mertuanya yang telah merawatnya dengan penuh perhatian selama 20 tahun lebih. Demi uang, dia sampai tega memperlakukan dirinya sendiri seperti ini. Wanita itu sangat sedih dan kecewa. Ia berbalik dan pergi meninggalkan rumah itu tanpa keraguan sedikit pun, sambil menyeret kopernya. Namun, begitu keluar rumah, ia bertabrakan dengan seorang pria tua brengsek yang selama ini mengejarnya. Melihat wajah pria tua itu yang terlihat mesum, wanita itu memperingatkannya bahwa ia sudah memiliki kekasih. Ia menyuruhnya untuk segera melupakan niatnya. Hehehe. Tenang saja. Aku pergi dulu, kumpulkan uang hantaran kita. Segera akan kujemput kamu untuk ke kamar pengantin. Agar kamu nyaman. Kau pergi sana. Feng Xia. Jangan pergi, jangan pergi. Pergi. Kalau kau tidak pergi, aku akan memanggil orang. Pergi. Baiklah, perempuan jalang. Kau tunggu saja. Kau tunggu saja. Pergi. Setelah berhasil mengusir pria tua cabul itu, wanita itu tidak dapat lagi menahan kesedihan di hatinya. Berlutut di tanah dan menangis terseduh-seduh. Untungnya, pria yang akan menjemputnya datang. Melihat mata wanita itu merah karena menangis, orang terkaya itu mengira dia tidak tega meninggalkan tempat ini. Maka langsung menyatakan bahwa dia bisa pindah ke sini. Lagi pula aku sendiri. Tinggal di mana saja juga tidak masalah. Bagaimana kalau begini? Saya datang untuk menikah dengan cara terbalik. Bagaimana kalau saya menemani kamu tinggal di sini? Bukan itu masalahnya. Orang tua dan anak-anak di rumah tidak setuju saya menikah lagi. Saya pikir itu masalah besar. Ini bukan masalah kecil. Tenang saja, saya akan mengerjakan tugas mereka untukmu. Ayo. Tidak perlu. Qisiang. Bagaimana kalau kita anggap saja hubungan kita selesai? Apa? Bagaimana bisa kita bilang selesai begitu saja? Kita sudah menikah, ini.
Apa kamu merasa malu karena aku pengantar makanan? Tidak. Aku bukan orang yang seperti itu, yang memandang rendah karena uang. Mobilmu ini. Ini saya pinjam dari teman. Saya tidak ingin datang ke rumahmu untuk pertama kali terlihat jelek. Jangan selalu menyusahkan orang lain karena urusan kita berdua. Itu tidak baik. Kita harus berusaha sesuai kemampuan kita. Baiklah, baiklah, saya akan mendengarkanmu. Tampaknya pria itu salah paham dengan maksudnya. Ia juga khawatir anaknya akan melihatnya dan membuat masalah. Maka wanita itu hanya bisa mengajaknya masuk ke mobil terlebih dahulu. Setelah sampai di dalam mobil, dia menceritakan semuanya tentang keadaan keluarganya secara detail. Dan dia menyatakan bahwa ia tidak memiliki harapan apapun untuk masa depan. Ia juga tidak ingin menyeret pria itu ke dalam lubang neraka. Namun, pasangan yang susah payah ditemukan pria itu takkan mudah menyerah begitu saja. Setelah menghibur wanita itu, dia langsung mengatakan, putrinya telah memberinya pekerjaan di hotel, dan menyuruhnya untuk wawancara di hotel besok. Apakah aku bisakah aku? Kenapa tidak? Menurutku kau bisa. Ini rumah sewa yang kau bicarakan itu ya? Ah. Lihatlah, saya menyewa tempat ini yang sudah rusak dan tua. Maaf ya. Tidak apa-apa. Memiliki tempat yang bisa melindungi dari angin dan hujan sudah sangat memuaskan bagi saya. Ayo bersama. Saya percaya. Hari-hari kita ke depan pasti akan semakin baik. Kamu ngapain? Halo, saya datang untuk wawancara. Lihat tidak? Ini adalah jalur karyawan untuk wawancara. Naik tangga ke atas sana ya. Terima kasih ya. Aku baru saja mengepel lantai, kamu sudah menginjaknya sampai kotor. Maaf ya. Aku harus pergi ke sana untuk wawancara. Tunggu sampai lantai kering baru pergi. Ah, baiklah. Karyawan baru sekarang ini benar-benar tidak punya pertimbangannya. Betul, betul, betul. Menir benar. Feng Xia. Ada apa? Feng Xia, aku baru saja memberikanmu beberapa kue dan buah. Simpan saja, makanlah kalau kamu lapar. Bagaimana? Wawancara sudah selesai? Lulus? Aku belum wawancara. Oh, tenang saja. Aku yakin kamu pasti bisa lulus. Tuan Dong, Direktur Utama. Apakah ini masih ketua Wang yang suka bercanda dengan anjing? Apa hubungan wawancara ini dengan ketua? Selamat datang di wawancara Hotel Xiangsheng. Selamat datang. Ini adalah Nona Chen. Halo, saya Liu Cheng, manajer umum Hotel Xiangsheng. Anda bisa memanggil saya Liu kecil. Jika Anda merasa tidak nyaman di hotel, langsung saja cari saya. Saya belum wawancara. Dengan kualifikasi Bapak Ibu, sebenarnya tidak perlu wawancara. Posisi apa yang ingin Bapak Ibu isi? Kepala bagian resepsionis administrasi. Atau jika ingin menjadi manajer juga bisa. Bapak Ibu belum bangun tidur ya? Jangan bercanda dengan saya. Saya juga berharap saya belum bangun tidur. Hahaha. Saya ingin bertanya, tadi orang di luar itu. Ah, itu suamiku. Dia pengantar makanan. Dia meminjam mobil temannya. Hari ini sengaja datang mengantarkanku. Oh. Dia adalah suamimu. Ada apa? Hahaha. Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Untung saya cepat bereaksi. Kalau tidak, pekerjaan ini bisa hilang. Kalau begitu, saya akan mengatur posisi manajer lobi untuk Anda. Lift khusus ada di sini. Kantor Anda sudah siap. Orang kapal pesiar akan mengantar Anda ke sana.
Mengapa menir ini tiba-tiba menjadi begitu diam? Pasti Nan sudah menyapaku. Chen Yi. Masalah wawancara itu kamu yang atur, kan? Iya, aku tidak ingin melihatnya pergi membeli buah di hari yang panas. Terlalu menyiksa. Kamu baik kepada orang lain tapi atas namaku, ya? Aku hanya tidak ingin dia merasa terbebani. Tidak disangka kamu cukup peduli dengan orang, ya? Tidak terlihat sih. Maksud kamu, selama ini aku tidak peduli padamu, ya? Bukan, kamu yang bilang. Kamu ini, ya. Aku sudah menyuruhmu pergi ke kantor pusat untuk bekerja di manajemen. Tapi kamu tidak mau. Kamu malah ingin datang ke hotel kecil ini untuk jadi magang. Kamu membuat orang lain melihat dan tahu tentang ini. Berapa banyak orang yang menertawakan kita? Siapa yang berani menertawakan saya? Lagi pula, ini bukan tentang berpura-pura jadi magang. Saya datang ke sini untuk mencari pekerjaan yang serius. Siapa yang tahu bahwa hotel ini juga merupakan milik kita? Aduh, menyebalkan sekali. Kamu bilang, sebenarnya kita memiliki berapa banyak aset. Tidak peduli berapa banyak properti keluarga kita. Bukankah pada akhirnya semua itu akan menjadi milikmu? Aku tidak menginginkannya. Kau simpan saja dan kelola bersama Chen Yi. Aku akan membangun karirku sendiri. Akan mencuci piring, membersihkan toilet. Aduh, anak ini. Saya mengerti. Baiklah, aku akan pergi malam ini. Ayah. Aduh, pergi. Aku sedang sibuk. Ya. Bukankah ini fotoku waktu kecil? Tidak kusangka ayah masih menyimpannya. Betapa sakitnya hati kakek ini padaku. Ketua. Bagaimana dengan urusan yang saya suruh kamu kerjakan? Sesuai perintah Anda. Semua sudah diselesaikan. Silakan lihat, baiklah. Ini sudah hampir dibongkar. Ini terlalu menyusahkanmu, ya haha. Apakah saya tidak terlihat seperti pemilik rumah ini dengan penampilan seperti ini? Iya, tapi Anda adalah ketua. Apakah Anda benar-benar tidak berniat memberitahu Nyonya tentang identitas asli Anda? Awalnya, saya mengira Feng Xia hanya mengincar uang saya. Tapi sekarang terlihat Feng Xia bukan orang seperti itu. Sampai sekarang, jika saya tiba-tiba memberitahunya, akan membuatnya terkejut. Dia mungkin tidak bisa menerima itu secepatnya. Tunggu saja, saya akan mencari kesempatan untuk menjelaskan semuanya dengan baik padanya. Tapi, Ketua, apakah tinggal di sini tidak terlalu menyusahkan Anda? Ini adalah rumah leluhur keluarga Wang kami. Dulu, saya memulai karir saya di sini. Ini secara ketat memiliki arti. Rumah leluhur ini sangat berarti bagi keluarga Wang saya. Berikan barangnya padaku. Kau pergi dulu, baiklah. Aduh. Sertifikat properti ini harus disimpan baik-baik. Jangan sampai Feng Xia melihatnya. Feng Xia. Hei, Xiao Juan. Kudengar kau sudah menemukan pasangan hidup ya? Silakan duduk. Tapi pasangan hidupmu itu kondisinya terlalu buruk. Sebenarnya, kalau dibersihkan, cukup bersih juga. Silakan duduk, minum air. Menurutku ya, biarkan suami saya, Lao Su, memperkenalkan seorang pria tua dari perusahaannya kepadamu. Yang mana yang tidak lebih baik dari ini? Pak Wang orangnya cukup baik. Kecuali kondisi ini sedikit buruk. Bagiku, dia cukup baik. Bagaimana baiknya dia ada gunanya untukmu? Apa bisa dimakan? Lihatlah, jika kamu bersamanya, kamu harus menderita seumur hidup. Hari-hari itu kan dilalui orang, bukan? Asalkan dia mau bekerja keras, maka kehidupan kita ke depannya pasti akan semakin baik, Feng Xia. Sikap optimis kamu ini, aku tidak bisa menirunya. Kalau kamu ingin meninggalkan orang tua ini, harus bilang padaku ya. Aku akan kenalkan beberapa orang tua yang berkualitas. Xiao Huan sudah siap. Jangan marah lagi. Kamu ganti baju dulu. Kita akan pergi menari di alun-alun. Aku pergi dulu ya. Oke. Aduh. Rumah kecil ini sudah dibersihkan Feng Xia dengan sangat rapi. Ini baru rumah yang sebenarnya. Zifeng. Sekarang kamu pergi dan persiapkan semuanya untukku. Aku akan segera jujur pada Feng Xia tentang bisnisku.
Oh, Feng Xia. Kenapa hari ini kamu berpakaian sangat cantik? Apakah kamu akan keluar? Sungguh cantik dan penuh semangat di usia muda. Saya akan pergi ke square dance dengan saudara perempuan saya sebentar. Kenapa hari ini kamu begitu manis? Bagaimana kalau aku ikut pergi denganmu? Lawang. Kamu agak aneh hari ini. Lalu saya biasanya menari tarian persegi, Anda tidak pergi dengan saya. Apakah kamu punya sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Kau benar. Benar-benar tebakanmu. Aku memang ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ayo, kita bicara sambil jalan. Silakan. Pak Wang. Lihatlah, suasananya sangat istimewa ya. Apakah ada yang melamar? Memang benar. Ini cukup bagus ya. Lawang. Apakah kamu belum pernah menari di alun-alun? Ini adalah alun-alun terbesar di Jiangzhou. Aku sering menari di sini. Aku selalu menari di sini. Iya? Kamu biasanya di mana lompat? Kenapa aku belum pernah menjumpaimu? Aku ada di sana. Di belakang kompleks itu ada banyak orang. Bagaimana kalau aku datang untuk melompat bersamamu? Hahaha, Lawang. Kamu melompatnya terlalu jelek. Hahaha. Hei, Direktur. Lama tidak bertemu, Ujia. Saya mau menerima telepon sebentar. Silakan, kamu bilang saja. Oh, ada satu hal lagi. Saya ingin melaporkan kepada Anda sekarang. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Berhenti. Semua harus berhenti. Nyonya Permaisuri, kenapa kamu mengacau? Chen Fengxia, ini adalah tempat kami menari ballroom. Tari persegi kalian yang rendah itu bisa ditari di sembarang tempat. Cepat kosongkan tempat ini. Tempat ini kami datang setiap hari. Kenapa harus menyerahkan kepada kalian? Bagaimana kamu berbicara dengan dewa saya? Kamu bagaimana bisa memukul orang? Wang Tejun, kamu sudah berhubungan dengan Liu Fang. Apa yang kamu bicarakan? Apa maksudnya berhubungan? Bisakah kamu berbicara dengan baik? Ini namanya mengejar. Saya sedang mengejar Liu Fang di keluarga kami. Hehe. Chen Fengxia dari kecil hingga besar. Saya belajar lebih baik darimu. Bekerja lebih baik darimu. Bahkan mencari suami juga lebih baik darimu. Bahkan Wang Tejun yang selalu menyukaimu sekarang juga menyukaiku. Seumur hidupmu ini benar-benar gagal ya. Aku tidak pernah berpikir untuk bersaing dengan siapapun. Aku hanya ingin menjalani hidupku dengan baik. Lapangan Yufang ini begitu besar. Ayo kita menari bersama. Siapa yang tidak menari ballroom di sini adalah Nyonya Kaya. Kalian para pekerja kantoran juga ikut menari, ya? Bukankah kau juga pekerja kantoran? Sama saja, keduanya sama-sama buruk. Hei, Wang Xiaojuan. Kenapa bicaramu begitu cepat? Anak perempuan Yufang baru saja mendapatkan suami yang baik. Menantunya adalah seorang eksekutif di grup Xiangsheng. Gajinya sebulan 30.000. Apakah itu bisa dibandingkan dengan kucing dan anjing di rumah kalian? 30.000 ini gaji pokoknya. Belum termasuk bonus dan bagi hasil. Benar-benar. Dengar tidak? Dengar tidak? Wah, Putri Liu Fang ternyata menemukan pacar yang begitu baik. Siapa yang memimpin tarian di alun-alun kita? Tentu saja kakak Li dari keluarga kita. Punya masa depan yang cerah. Langkah-langkah ini sudah melangkah ke dunia yang lebih baik. Liu Fang, siapapun yang dinikahi putrimu, itu bukan urusan kami. Kalau memang kamu meremehkan kami yang menari di alun-alun, tempat ini tidak akan kami berikan hari ini. Kalian cari tempat lain saja. Ku beritahu kau, hari ini kau harus memberi. Mau tidak mau harus memberi. Kau menyuruhku untuk menyelidiki keadaan keluarga Nyonya. Aku menemukan bahwa putra Nyonya, Li Dongdong, berhutang banyak uang kepada rentenir. Hari ini aku tidak akan memberi. Kamu mau bagaimana denganku? Chen Fengxia, apakah kamu tahu dia siapa? Siapa dia tidak ada hubungannya dengan saya. Zhang Jie adalah anggota baru dari kelompok tari sosial kami, Sina. Tapi dia juga memiliki identitas lain. Kalau saya bilang, saya takut kamu akan ketakutan. Siapa orang besar itu? Coba katakan, saya ingin mendengar. Chen Fengxia, aku ingat kamu bekerja di Hotel Xiangsheng, kan? Kak Zhang, dia adalah manajer umum Hotel Xiangsheng, Liu Cheng. Istri Liu Zong. Oh, wow. Ini tidak bisa dianggap remeh. Zhang Jie. Chen Fengxia, kan? Asheng pernah menyebutkan namamu. Manajer lobi Hotel Xiangsheng. Fengxia, dia benar-benar istri manajer umum kalian.
Kalau begitu, kita ganti tempat. Jangan sampai mengganggu pekerjaanmu. Chen Fengxia, jika kamu tidak minggir hari ini, aku akan langsung memecatmu. Sekarang kita kosongkan tempat ini. Jangan pergi ya. Tadi kau sangat berani, ya? Kenapa sekarang diam-diam ingin kabur? Apakah aku sudah mengizinkan kalian pergi? Aku sudah mengalah. Kau masih mau apa lagi? Setelah menerima ini, kau tidak boleh lagi datang ke alun-alun ini. Kau keterlaluan. Memang kenapa kalau aku mengalahkanku? Apakah kamu ingin menari di alun-alun? Atau kamu ingin kehilangan pekerjaan? Silakan pilih sendiri. Chen Fengxia, lebih baik cepat pergi. Jangan salahkan aku jika tidak mengingat hubungan kita. Aku akan bertindak terhadapmu. Alun-alun ini milik kita semua. Kalian berhak apa untuk menguasainya? Jangan memukul. Jangan memukul. Bagaimana saya bisa memukul seseorang? Melepaskan. Apa yang harus dimakan? Gadis yang hilang ini berani menggertak istri ketua. Benar-benar tidak tahu hidup. Nini pergi bersamaku untuk menyelamatkan istri ketua. Ayah. Kakek ini pergi kemana lagi? Taruh di laci. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa ada dua cara? Hei Nan, ada apa? Hari itu kau parkir di depan hotel. Siapa yang duduk di kursi penumpangmu? Sepertinya hanya Bibi Xia yang duduk hari itu. Apa kamu yakin? Yakin. Ayah, kamu sekarang di mana? Kirimkan lokasimu padaku. Aku punya hal yang sangat penting untuk mencarimu. Berhenti. Diam. Berhenti. Diam. Liu Chao, kau datang tepat waktu. Cepat pecat Chen Fengxia itu. Mau mati sendiri. Jangan sampai menyeretku. Liu Chao, kau gila ya? Kau memukulku di depan orang banyak seperti ini. Cepat tutup mulutmu. Tante Chen, bangun. Tidak apa-apa kan? Fuqiang, kau tidak terluka kan? Bu Liu, istri Anda terlalu arogan. Kenapa kita tidak boleh menari di sini? Kenapa? Baiklah, akan kuberitahu kau. Lapangan di daerah ini dibangun oleh grup Xiangsheng. Cheng, saudaraku, adalah manajer umum Hotel Xiangsheng. Kau pikir aku tidak berhak melarang kalian menari di sini? Diam. Liu Cheng, sebenarnya apa hubunganmu dengan Chen Fengxia? Kenapa kau membelanya? Kalian berdua sudah bekerja bersama bukan hanya 1 atau 2 hari. Mungkin sudah menjalin hubungan. Katakan pada Chen Fengxia, wanita tak tahu malu ini. Apakah kamu selingkuhan? Jangan sembarangan bicara. Selingkuhan, aku mengerti sekarang. Chen Fengxia, kamu ternyata jadi selingkuhan Liu Cheng. Tak heran kamu enggan berbicara padaku. Diamlah kamu. Menir Chen, saya akan segera mengurus perceraian itu. Saya tidak ada hubungan apapun dengan orang ini. Anda memiliki kebesaran hati. Jangan salahkan saya, ya. Menir Liu, saya tidak begitu mengerti apa yang Anda maksud. Chen Fengxia, apakah kamu yang melakukan ini? Kamu selalu saja merayu pria lain. Lihat saja, aku akan menghancurkan wajahmu. Aku akan merobek wajahmu. Kau pergi sana. Kau orang tua brengsek. Berani-beraninya kau melotot padaku. Liu Cheng, kau kan orang dari grup Xiangsheng. Ada yang berani macam-macam sama istrimu. Kau malah bengong saja. Kalau kau ingin mati, apa aku bisa mencegahnya? Liu Cheng. Ini istri baikmu. Semua salahku karena terlalu memanjakannya. Hai. Katakan. Bagaimana kau ingin menghadapinya? Cepat minta maaf. Kenapa saya harus minta maaf padanya? Bodoh. Orang ini sebenarnya siapa sih? Kenapa dia begitu marah? Baiklah. Chen Fengxia, berapa banyak pria yang kamu cari di luar tanpa sepengetahuanku? Katakan siapa pria ini? Aduh. Bukankah kau ingin tahu siapa aku? Hari ini aku akan memberitahumu. Siapa kau? Kau sebenarnya siapa? Aku adalah suami Chen Fengxia, Wang Qixiang. Anda memiliki pesanan baru, silakan periksa. Hehe. Aku pergi berpakaian seperti orang yang terhormat. Ternyata dia hanya seorang pengantar makanan.
Suaranya cukup besar. Ternyata kamu adalah kekasih Chen Fengxia. Siapa yang memberimu keberanian untuk melawan grup tari kami? Hahaha. Seorang pengantar makanan yang bau. Chen Fengxia. Pandanganmu cukup unik ya. 11 siang, ayo kita pergi. Pesananmu sudah sampai. Kalau tidak, pelanggan bisa komplain. Tenang saja, Fengxia. Kalau kalian tidak minta maaf dengan berlutut hari ini, tidak ada yang bisa pergi. Jangan terlalu menindas. Minta maaf sambil berlutut. Liu Cheng. Kau berani menerimanya? Semua kesalahan Sang Huali adalah karena selama ini aku memanjakanmu. Kalau kau berani bicara lagi satu kata pun, aku akan patahkan kakimu. Liu Cheng dan Chen Fengxiang, sebenarnya mereka telah memberimu ramuan apa sih? Ku bilang padamu, hari ini masalah ini belum selesai. Saya akan membawa masalah kalian ke markas besar kalian. Saya juga ingin agar ketua dewan kalian memberi saya penjelasan. Sister Zhang, bagaimana kalau saya telepon ibu? Dengan identitas ibu, dia pasti bisa membantu Anda. Jangan bicara tentang orang bodoh ini. Bahkan Liu Cheng pun mungkin tidak bisa menghadapinya. Jalan yang baik. Liu Cheng. Jika kau tidak berbuat baik, jangan salahkan aku jika aku bertindak tidak adil. Kalau kau kehilangan pekerjaan, jangan salahkan aku. Bodoh, kau menelepon siapapun juga tidak ada gunanya. Bahkan jika Raja Langit datang pun juga tidak ada gunanya. Tahu siapa ibu? Dia adalah ibu dari San Feng, sekretaris ketua grup Xiangsheng. Sekarang kamu masih bilang menelepon siapapun. Tidak ada gunanya lagi. Aku beritahu kalian, asalkan Nyonya Wu muncul, nanti seluruh kota Jiangcheng tidak akan ada satupun alun-alun yang bisa menampung kalian. 11 siang, kita pergi saja. Grup Xiangsheng bukanlah sesuatu yang bisa kita, rakyat jelata, lawan. Aduh, Fengxia, tenang saja. Kenapa sekarang jadi takut? Meskipun San Feng sendiri datang, aku juga tidak takut padanya. Kamu hanya seorang pengantar makanan. Omonganmu cukup besar ya. Siapa yang memberimu keberanian untuk berdiri di sini berbicara? Chen Fengxia. Inilah pria baik yang kamu cari. Kau lebih baik bersama aku. Orang-orang seperti kalian bagaimana mungkin tahu cara-cara dari keluarga kaya seperti Nyonya Wu? HMPH, tunggu saja. Siapa yang berani melawan kelompok dansa sosial kami? Nyonya Wu, kami hanya ingin menari di sini. Siapa sangka ada yang merebut wilayah kami? Bahkan bilang mau mengusir kami. Masih bilang bahwa orang yang menari dansa sosial itu tidak serius. Siapa yang begitu tak tahu aturan? Aku. Bagaimana dengan Tante Chen? Tidak ada apa-apa. Kenapa kamu begitu terburu-buru mencariku? Ayah. Berapa banyak foto ini yang kamu cetak dulu? Anak ini, kenapa kamu aneh hari ini? Saya mencetak 4 foto ini dulu. 1 hilang saat gempa. 1 lagi ada padamu. 1 lagi ada padaku. 1 lagi ada di laci kantorku, ada apa? Foto ini saya temukan di mobilmu. Coba lihat, apakah fotomu ada? Hai, ini kan kartu saya. Saya pikir kemana saya menaruhnya. Kau benar-benar tidak menemukannya. Kata-katamu itu. Apa mungkin aku membohongimu? Aneh, ada apa denganmu hari ini? Ya. Bagaimana mungkin ibu? Aku tidak seharusnya berharap. Li Dongdong. Kenapa kamu datang? Bu, cepat berikan aku 100.000 yuan. Cepat berikan aku 100.000 yuan. Aku sudah memberikan kartu bangku padamu. Kenapa kamu masih butuh uang? Apa kamu pergi berjudi lagi? Bu, aku tidak bertaruh. Itu terakhir kalinya. Jika mereka mengatakan saya tidak membayarnya kembali, potong tanganku. Dong. Nyonya Wu tidak bernama Dong.
Nama keluarganya adalah Wang. Anda baru saja memberitahu saya bahwa seseorang mengalahkan Anda. Apakah Tuan Wang? Kamu tidak terlibat, kan? Aduh, ngomong-ngomong soal ini, saya jadi kesal. Dia yang hanya seorang pengantar makanan berani menyerang orang-orang dari grup tari kami. Apa? Kalian berkelahi dengan Tuan Wang? Dia yang pertama kali menyerang. Segera minta maaf kepada Tuan Wang. Liu Cheng dan orang bernama Wang itu yang pertama kali menyerang. Untuk apa saya harus minta maaf padanya? Iya, apa kamu salah paham? Dia hanyalah seorang kurir yang berada di lapisan bawah. Minta maaf. Nyonya Wu, masih ada. Kamu minta maaf kepada Tuan Wang. Nyonya Wu, saya tidak mengerti, tidak mengerti. Pikirkanlah pelan-pelan. Menyinggung siapapun, dia sendiri tidak tahu. Kau bodoh. Aku hanya berkonflik dengan seorang pengantar makanan. Bu, apa kamu harus marah sebesar ini? Ah, Zhang Wali. Mulai hari ini, kau dipecat dari grup dansa. Dipecat selamanya. Ini tidak mungkin. Kalian harus meminta maaf kepada Tuan Wang dan wanita ini. Maaf, maaf. Lapangan ini untuk semua orang yang menari dansa lapangan. Kalian yang menari dansa pasangan, silakan pindah tempat. Mulai sekarang. Selama wanita ini ada, kalian semua tidak diizinkan muncul di sini. Iya, iya, iya. Apa yang dikatakan Nyonya Wu adalah segalanya. Chen Fengxia, hari ini kamu beruntung. Nyonya Wu baik kepada orang lain. Jika tidak, kalian tidak akan bisa pergi dengan mudah. Namun Chen Fengxia, keberuntunganmu tidak akan selalu seperti ini. Semua pergi dari sini. HMPH. Ah, Tuan Cheng. Fengxia, Fengxia. Ada apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo, 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 aku antar kamu ke rumah sakit. Aku tidak mau ke rumah sakit. Kita pulang saja. Baiklah, pulang saja. Potong saja biar tenang, Bu. Aku ini anak kandungmu. Bu, tolong aku. Tolong. Li Dongdong. Kau sendiri yang menghancurkan hidupmu. Usiamu sudah berapa sih? Sehari pun kau tak pernah bekerja. Kau hanya tahu menggantungkan diri padaku. Usiaku sudah segini tua. Berapa tahun lagi aku harus membiayai hidupmu? Lalu kalau aku mati, kamu mau minta uang ke siapa, Bu? Aku tahu aku salah. Ibu harus memberikan uang 100.000 yuan padaku. Xiaonan akan segera melahirkan. Mereka ingin membuatku cacat. Bagaimana dengan cucu ibu? Sungguh keterlaluan. Bu, aku mohon padamu. Bu, berikanlah 100.000 yuan padaku. Aku pasti akan mendengarkanmu mulai sekarang. Jika kau menyuruhku bekerja, aku akan bekerja. Aku akan merawatmu hingga akhir hayatmu. Bu, aku sudah memberikan kartu bangku padamu. Aku benar-benar tidak punya uang sama sekali. Bu, kau masih memiliki pasangan hidup. Kamu mau ngapain? Kamu mau ngapain sih? Ibu, kamu nikah sama orang macam apa sih? Kenapa di rumah ini tidak ada barang berharga? Dengar ya. Jangan sekali-kali kamu mengincar rumah ini. Kondisi rumah Pak Wang sudah kamu lihat kan? Apa yang bisa jadi barang berharga? Bu, saya ini anak kandungmu. Tapi Pak Wang paling-paling dianggap orang luar. Bagaimana bisa kamu berpihak kepada orang luar? Lagi pula, kamu sekarang sudah menikah. Saya juga bisa dianggap setengah anaknya. Kalau anak menghadapi kesulitan, ayah tidak bisa tidak peduli, kan? Jangan cari dia. Dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan ini. Bagaimana tidak ada hubungannya? Kamu sudah menikah dengannya. Aku belum minta mas kawin darinya. Tapi tidak boleh dia dapat secara gratis. Ah. Kamu ngapain sih? Kau tidak menjualku, kan? Kau tidak ikhlas, ya? Kau. Ibu Dongdong, aku mohon. Paman Wang akan segera pulang. Beri aku sedikit muka, ya? Pulang nanti pas banget. Orang tua itu, kalau tidak memberiku 100.000 yuan, kau harus cerai dengannya. Menikahlah dengan paman raja. Ayah. Apakah kau manusia? Apakah kau manusia? Ibu, aku menyuruhmu menikah dengan paman raja agar kau bisa hidup bahagia. Apa yang kau tidak puas? Ibu, uangmu di mana? Aku menunggu untuk berbalik. Sudongdong, sudongdong. Keluar sini. Leige. Kamu datang ke sini kenapa? Leige. Aku mencarimu selama sebulan. Lari. Kenapa tidak lari?
Rek, saya tidak lari. Saya kembali untuk mengambil uang. Masih berbohong padaku? Saya tidak berbohong, saya sudah menahannya. Ah, benar-benar berubah. Jangan, jangan. Rek, kasihanilah saya. Saya segera punya uang. Ibu tolong saya. Tolong saya, hentikan. Saya sudah melapor ke polisi. Kalian masih bisa lari sekarang. Lapor polisi. Hutang harus dibayar. Itu sudah seharusnya. Ini adalah apa yang terjadi ketika Tuhan datang. Ini juga logika yang sama, kan? Hah? Haha. Tanganku masih ada. Tanganku masih ada. Haha. Pukulan berikutnya tidak akan ada lagi. Ah. Ah. Kalian sebenarnya mau apa? Apa yang kalian inginkan? Anakmu berhutang 20 kepada kami. Lunasi, dan kami akan segera pergi. 200.000, bro. Bukankah dia hanya berhutang 100.000 padamu? Sialan, aku pinjam uang tanpa bunga. 200.000. Kami adalah keluarga biasa. Dari mana kami mendapatkan 200.000 ini? Tidak ada uang, ya sudah. Kalau begitu, aku akan ambil sedikit bunga. Kalian berdua cari barang berharga di rumah. Ambil semuanya. Hentikan, itu bukan rumah kami. Jangan mencari, ini bukan milik kita. Mengapa Anda tidak bergerak? Menyetir. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah Anda mengerti jenis belas kasihan apa itu? Membuka. Apakah ini benar-benar kamu? Ham-ham. Wajahnya. Badannya. Memang masih menarik. Ibuku Kak Lei setiap hari latihan yoga. Banyak pria di kompleks perumahan suka padanya. Bukankah kau belum membayar hutangmu? Suruh ibumu ganti rugi 100 yuan sekali. Kau kira aku siapa? Oh. Masih cabe-cabean juga, aku suka. Hahaha. Tenang, berhenti. Kalian mau apa? Kalian mau apa? 11 siang. Ai. Fengxia baik-baik saja kan? Maaf ya. Ini salah saya yang membuatmu terlibat. Tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Sebenarnya terjadi apa? Apa yang terjadi? Anaknya berhutang 200.000 kepada kita. Siapa kakek ini? Dia adalah ayah tiriku. Hah, ayah tiri juga sama dengan ayah, kan? Kamu bisa membayar 200.000 untuk anakmu, tidak masalah, kan? Ayah, tolong aku. Ayah, tolong aku tidak punya uang. Tidak punya uang. Hahaha. Apakah ada uang? Ayo berhenti. Uang ini akan saya cari cara untuk kalian. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Aduh, ini bukan saatnya membicarakan itu. Yang harus diutamakan adalah menyelesaikan masalah. Berapa banyak uang yang dipinjam Dongdong dari mereka? Dongdong meminjam 100.000 untuk berjudi. Bunga terus bertambah. Mereka minta 200.000. Fengxia, aku rasa orang-orang ini tidak akan mudah menyerah. Jika kita setuju memberi mereka 200.000, mereka pasti akan minta 400.000, 800.000. Jadi aku memutuskan. Kita tetap berpegang pada 100.000 modal. Kau benar. Saya punya 100.000 yuan di sini. Ini tidak bisa saya terima. Apakah saya masih bisa dianggap manusia? Fengxia, ini adalah uang yang saya siapkan untuk pensiun kita. Tidak masalah, uang hilang bisa dicari lagi. Yang penting adalah menjaga nyawa dulu. Tidak bisa. Saya benar-benar tidak bisa. Apa yang kalian bicarakan di sini? Apakah ada uang? Jika tidak ada uang, aku akan membunuhnya. Ibu, aku tidak ingin mati. Ibu, tolong selamatkan aku. Fengxia. Jangan kaku, pegang ini. Selamatkan orangnya dulu, baru bicara. Heyo, masih bertele-tele. Kalian ini memang harus melihat peti mati baru mau menangis. Aku tidak mengembalikannya. Tapi aku hanya mengakui 10.000 itu. Omong kosong. Anakmu berhutang 200.000 kepada kami. Dengan 10.000 saja kau mau menyelesaikannya? Seperti pengemis saja. Dia meminjam 100.000 dari kalian. Kami hanya mengakui 100.000 itu. Kalau kamu merasa oke, ambil 100.000 yang ada di kartu ini. Kalau kamu merasa tidak oke, maka kamu potong dia. Kami tidak akan campur tangan. Ibu, cepat bantu aku.
Dia benar-benar akan membunuhku. Ibu, cepat selamatkan aku. Tolong selamatkan aku, ibu, kamu tidak bisa mengabaikanku. Dia bekerja sambil berjudi. Lebih baik bunuh dia. Iya. Ibu, bunuh. Sekarang bunuh saja. Baiklah, akan kurekam video untuk kalian. Nanti akan kusampaikan ke internet. Biar netizen semua melihatnya. Nanti kalian akan menghadapi tuntutan hukum. Baiklah, kalian memang kejam. 100.000 ya 100.000. Awasi anakmu itu dengan baik. Lain kali kalau kejadian seperti ini lagi, kalian tidak akan semudah ini bisa melepaskan diri dari kami. Bu, saya sudah bilang. Kakek itu pasti kaya. Jangan sampai kamu rugi dari mas kawin. Saya katakan padamu. Kasih saya 100.000 lagi. Saya pasti akan mengembalikan modalmu. Kamu brengsek. Itu adalah uang pensiun kakek uang sekarang. 1 sen pun tidak ada. Pergi. Kau orang tua. Jangan kira dengan memberi 100.000 rupiah semua akan selesai. Kau sudah berurusan dengan keluarga kami yang tua. Aku akan membuatmu tidak bisa pergi. Kau ini. Bocah nakal. Ibumu sudah marah sampai seperti apa? Kamu bahkan tidak punya satu kalimat perhatian. Masih berani di sini ribut-ribut, cepat pergi. Haha. Hewan. Ah. Duk yang tidak apa-apa kan? Tenangkan diri. Sebentar ya, aku akan memasak untukmu. Sertifikat rumah. Bukankah Pak Wang bilang rumah ini disewa? Kok bisa ada sertifikat rumah? Kalian berdua hati-hati ya. Jangan sampai mengenai rumah ini. Kalian berdua ingat ya. Ini rumah tua milik Presiden Direktur Siang Sheng Group. Jangan sekali-kali menyentuhnya. Kau dengar? Presiden Siang Sheng Group. Selamat datang di Hotel Siang Sheng untuk wawancara. Selamat pagi, Ibu Chen. Saya Liu Cheng, manajer umum Hotel Siang Sheng. Anda bisa memanggil saya Tuan Liu saja. Pak Liu, saya akan mengurus surat cerai dengannya begitu saya kembali. Saya tidak ada hubungan apapun dengan orang ini. Anda yang besar hati. Jangan salurkan kemarahan kepada saya ya. Manajer Liu, saya tidak begitu mengerti maksud Anda. Presiden Grup Siang Sheng. Lawang. Kembali. Duduk di sini. Aduh. Kita berdua harus bicara dengan baik. Ada apa? Kamu kan sebelumnya bilang kamu tidak punya uang. Dari mana kamu dapat 100.000 itu? Aku menabung, lah. Ada apa? Apa seorang pengantar makanan tidak boleh punya tabungan? Feng Xia, apakah kamu curiga saya menyimpan uang rahasia? Tapi tenang saja. Kali ini tidak ada lagi. Apa ada hal lain yang kamu sembunyikan dariku? Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Saya hanya bertanya padamu. Rumah ini sebenarnya milik siapa? Kau tidak perlu buru-buru menjawabku. Hari ini petugas penggusuran mengatakan rumah ini adalah rumah leluhur Presiden Direktur Siang Sheng Group. Aduh. Feng Xia. Sebenarnya, ada hal yang selalu ingin kubagi kepadamu. Apakah kau merasa bahwa aku setiap hari berhemat, mencatat pengeluaran satu persatu. Lalu aku pergi ke supermarket untuk berebut sayuran yang sedang diskon. Aku sangat kekanak-kanakan. Sangat lucu.
Feng Xia, mengapa kau bisa berkata seperti itu padaku? Memang, kita menikah secara kilat. Tanpa dasar perasaan. Kau tidak percaya padaku. Aku bisa mengerti jika kamu menjaga jarak dariku. Tapi sekarang aku merasa sangat kekanak-kanakan. Sangat lucu. Feng Xia. Sekarang aku merasa sangat bodoh. Aduh, Feng Xia. Aku ini tidak henti-hentinya mencari kesempatan yang tepat. Aku ingin memberimu kejutan. Kejutan apa? Apa kamu tidak melihatnya? Tidak melihat. Lihatlah, lihatlah. Kamu lihat, aku tidak melihat. Hai. Dong 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 dong. Lihat. Kenapa namaku ada di sertifikat properti ini? Aduh. Feng Xia. Sekarang kamu adalah istriku yang sah. Jadi namamu seharusnya ada di sertifikat properti ini. Tapi kita baru saja menikah. Kamu sudah menuliskan namaku di sertifikat properti. Baru menikah kenapa? Baru menikah, maaf. Ganggu, maaf ya. Kak, kami salah. Ini bukan rumah Presiden Direktur Xiang Sheng. Rumah ini harus dibongkar juga. Kalian cepat-cepat bereskan barang dan pindahlah. Ah. Baru saja merasa dekat dengan Pak Feng. Ini mau dibongkar. Feng Xia. Pembongkaran ini bagus. Setelah pembongkaran kita akan menjadi warga yang rumahnya dibongkar. Ini adalah hal yang patut dirayakan. Oh iya. Tadi saya membeli banyak sayuran. Sebentar, saya akan masak untukmu. Hei, Feng Xia. Saya mau bilang sesuatu padamu. Ada apa? Saya mau bilang padamu. Hari ini, saya mengalami sesuatu yang sangat aneh. Hari ini, saya mengantar makanan untuk seorang nenek. Sudah sampai di lokasi. Nenek ini memeriksa pesanan makanan. Dia bersikeras bilang saya mencuri makanannya. Tebak apa yang dia katakan? Dia bilang, kau mencuri makananku, ya? Kau harus membayar ganti rugi. Jika kau tidak membayar ganti rugi, aku akan memberi penilaian buruk padamu. Kau lihat masyarakat sekarang ini. Saya yang mengantar makanan, saya mudah. Ah, kamu bilang mereka tidak punya sedikit pun kasih sayang. Aduh, orang ini. Lau Jia. Feng Xia, ada apa? Kamu bilang generasi muda sekarang benar-benar hidup di zaman yang baik. Gaun pengantin ini terlalu cantik. Bling-bling. Iya. Lau Jia. Aku rasa kamu pasti akan terlihat sangat cantik saat mengenakan gaun pengantin. Sayang sekali. Kita mengenal satu sama lain terlalu terlambat. Aku tidak bisa melihatmu saat muda mengenakan gaun pengantin. Aduh, Lawang. Mengerti. Saya belum pernah memakai gaun pengantin. Hai. Dari zaman kita, ngomongin gaun pengantin itu apa? Dua keluarga hanya mengadakan pesta, itu sudah cukup. Tidak seperti orang muda sekarang. Pakai gaun pengantin buat apa? Apa sih bulan madu dan sebagainya? Aduh, iya juga. Fukiang, lihat. Hari ini kebetulan lewat sini. Bagaimana kalau kita masuk dan coba-coba ya? Kita bisa foto prewedding di sana. Kan itu semua gratis untuk dicoba. Aduh, Lawang. Sudah sepuh, sih. Pakai gaun pengantin apa? Aduh. Siapa bilang sudah sepuh tidak bisa coba gaun pengantin? Siapa bilang? Aduh, saya tidak mau pergi. Saya tidak mau pergi, saya tidak pakai. Aduh, aku mohon padamu. Kau anggap saja ini untuk mencobanya, ya? Aduh, aku benar-benar tidak mau pergi. Ayo, pergi saja. Ini gratis, tidak perlu bayar. Kau takut apa? Ayo, aku benar-benar tidak mau pergi. Aduh, cepatlah datang. Hei, lihat, bukannya tidak cantik. Hei, dari mana kakek-kakek dan nenek-nenek ini? Tahu ini tempat apa? Berani-beraninya masuk ke sini.
Bukankah ini toko gaun pengantin? Aku salah lihat. Kau masih tahu ini toko gaun pengantin? Apakah orang desa seperti kalian, yang tua, kuno, dan miskin, bisa masuk? Tempat ini sudah dikotori oleh kalian. Pergi, pergi, pergi. Hei, gadis kecil, bagaimana kau berbicara? Aku membawa istriku ke toko gaun pengantin kalian. Itu adalah pelangganmu. Apakah begini cara memperlakukan pelanggan? Kalian berdua umurnya sudah lebih dari 100 tahun ya. Salah satu kaki kalian sudah di dalam peti mati. Kau bahkan masih ingin mengenakan gaun pengantin. Toko yang menjual jas Mandarin di sana. Sangat cocok untuk kalian. Pernikahan dan pemakaman, kamu bisa memakainya. Aduh, Tuan Wang. Sudahlah, ayo kita pergi. Aku pergi. Nona muda, pandanganmu terlalu buruk. Sebenarnya kami berdua belum genap 100 tahun. Bukankah tidak ada aturan yang melarang orang tua melihat gaun pengantin? Itu kamu yang menetapkan. Tidak ada yang menetapkan. Itu kalian, ya. Hei, ini namanya meremehkan orang. Toko kami hanya melayani pesanan khusus. Yang diterima di sini adalah orang-orang yang berpengaruh. Kalian juga tidak perlu melihat cermin untuk melihat penampilan kalian yang kumuh. Membiarkan orang-orang seperti kalian masuk ke sini. Semua ini hanya menurunkan kelas toko kami. Toko gaun pengantin kalian jadi rendah kelas karena ada petugas penjual seperti kalian. Aku bilang ya. Jika kalian terus bertindak seperti ini, aku akan memanggil keamanan. Baiklah, kau ingin mengatakan seperti itu, ya? Kau ingin mengatakan seperti itu padaku? Prasangka? Tidak mungkin. Aku pergi. Lalu bagaimana? Kenapa? Kau ingin mengatakan seperti itu padaku? Prasangka? Tidak mungkin. Aku pergi. Aku akan masuk dan melihat. Ada apa ini? Ngapain ribut-ribut? Kau, kakek tua. Kenapa berulah di sini? Menerio, hanya 2 orang bodoh ini. Sudah sepuh. Masih mau datang ke toko kami untuk melihat gaun pengantin? Kakek. Kamu tahu berapa harga satu set gaun pengantin di toko ini? Kamu benar-benar berani masuk ke sini ya? Sungguh tidak tahu diri. Kamu akan menguras semua tabunganmu. Tidak mampu beli 1 set pun. Cepat pergi dari sini. Ayo pergi, ayo pergi. Kita memang tidak mampu beli. Saya ingin melihat hari ini. Tidak peduli berapa harganya. Saya pasti ingin melihatnya. Sungguh, daerah terpencil melahirkan orang-orang aneh. Saya. Baiklah, saya tidak akan bersikap sok. Sebenarnya, kami hanya orang biasa yang datang ke toko kalian untuk melihat gaun pengantin. Begitu masuk pintu. Ini berisik dan juga memarahi. Bahkan ingin memukul kami, ya kan? Baiklah, aku tidak akan bertengkar dengan kalian. Hari ini aku akan menelepon kantor pengawasan pasar. Aku akan mengadukan kalian. Kita lihat apakah kalian masih berani menyentuh. Jangan. Kau benar-benar tidak tahu malu. Apa aku sudah memberimu muka? Lihat saja, hari ini aku akan menunjukkan padamu. Orang tidak tahu malu, bicara apa sih? Baiklah, kalian kan mau melihat. Ya sudah, silakan saja lihat. Lihat apakah kalian bisa membelinya. Aduh, sudahlah. Ayo pergi saja, kita memang tidak mampu membelinya. Harus dibeli. Aduh, jangan dilihat terus. Menerio, kau bilang kenapa kau membiarkan mereka berdua masuk? Lihat, lantai ini sudah terinjak-injak kotor. Bau miskin memenuhi ruangan. Kau benar-benar akan mengadu ke manajer toko? Manajer toko sudah tahu. Kita berdua tidak bisa menghabiskannya. Bawa pulang saja nanti. Nanti setelah mereka pergi, kamu bersihkan semua lantai ini sampai bersih. Semprotkan parfum lebih banyak lagi. Hei, turunkan tangan kotormu. Jangan menyentuh. Sentuhanmu saja sudah cukup membuat kita mengeluarkan biaya perawatan hingga jutaan rupiah. Kau tahu? Sentuhanmu saja sudah cukup membuat kita mengeluarkan biaya perawatan hingga jutaan rupiah. Kau tahu? Sudahlah. Terlalu banyak aturan di toko ini, saya tidak mau lihat. Bukan. Aku tidak melihat seberapa mahal gaun pengantinmu ini. Kan tertulis di sini. Coba gratis. Mau bagaimana? Kalau orang lain coba gratis. Kita hanya menyentuh saja sudah mengeluarkan uang. Tua. Dari suaramu, sepertinya kamu masih ingin mencoba gaun pengantin ini ya? Kau tahu berapa harga gaun pengantin ini? 60.000, kita menyediakan layanan coba gratis. Layanan coba gratis untuk orang yang mampu membelinya. Apakah kamu mampu membelinya? Siapa bilang aku tidak mampu? Kamu tahu bagaimana saya tidak bisa membelinya. Ini kan jelas sekali. Ya sudah, lupakan saja. Kita hanya lihat saja. Kalau sampai rusak, kita juga tidak bisa mengganti. Apa sih yang dihitung? Menurutku ini sangat cocok untukmu. Hari ini kita coba saja. Kau mau masuk? Aku akan membiarkanmu masuk. Kau mau lihat?
Aku akan menunjukkan padamu. Kesabaranku padamu ada batasnya. Jangan menolak kebaikan. Terima saja hukumannya, Menerio. Bagaimana kau bisa membiarkan orang desa yang miskin dan kampungan ini masuk? Cepat, jangan bicara lagi. Kedua preman itu memaksa untuk masuk. Dia terus mencoba dan meraba gaun pengantin kami. Tidak bisa dihentikan. Tidak bisa diusir. Aku bilang, kenapa ada bau asam? Sangat menjijikkan. Liu Fang, jangan berlebihan. Aku bilang, Chen Fengxia. Kamu juga tidak lihat diri sendiri berapa beratnya. Tempat seperti ini bukan untuk orang miskin sepertimu. Kalau aku bisa datang, kenapa aku tidak boleh? Suamiku adalah seorang eksekutif di cabang perusahaan Xiangsheng Group. Lihat lagi. Suamimu hanya seorang pengantar makanan. Meskipun diberi waktu 800 tahun pun, dia tidak akan bisa menyamai. Bukankah kamu sudah dekat dengan Wang Tiejun? Kenapa orangnya ganti lagi? Apa yang kamu bicarakan? Itu Wang Tiejun yang mengejar saya. Saya tidak setuju. Menantu saya sudah memperkenalkan Dongfang kepada saya. Kami sekarang sudah menikah. Jangan menyebar rumor lagi. Orang seperti Tuan Niu yang bekerja di bawah Xiangsheng adalah pelanggan penting di toko kami. Lihatlah perbedaan antara kalian. Iya. Kamu benar. Perbedaan ini terlalu besar, seperti langit dibandingkan dengan bumi. Kamu masih punya sedikit kesadaran diri. Xiao Yo, orang miskin seperti ini. Kenapa kamu harus bilang hal-hal ini padanya? Usir mereka semua saja. Ini juga mempengaruhi citra toko kalian. Menerio, kamu ingin aku memakai gaun pengantin yang sama dengannya. Itu kan merendahkan derajatku. Dengar tidak? Kau orang tua yang menyebalkan. Kenapa kau tidak cepat pergi? Apa kau sudah gatal kulitnya? Apakah harus aku tendang kalian keluar? Ini sudah ingin mati. Kenapa kau begini? Berhenti. Meneer, kau datang tepat waktu. Dua orang tua ini bersikeras untuk tinggal di sini. Dan bahkan mau mencoba gaun pengantin kami. Iya, Meneer, begitu mereka masuk. Mereka membuat ruangan kami jadi bau. Ayo, cepat usir mereka. Betapa beraninya. Siapa yang memberi kalian hak? Berani memperlakukan pelanggan seperti ini. Apakah kita salah bicara? Kau lihat, begitu mereka masuk, mereka adalah orang desa yang miskin. Apa hak mereka masuk ke toko kami? Keluar. Saya sangat minta maaf. Tuan dan Nyonya. Karyawan kami telah menghina kalian dengan kata-kata. Ini adalah kesalahan dalam manajemen saya. Dan bukan hanya sekadar penghinaan. Bahkan sampai harus memukul orang. Saya tanya padamu, mengapa toko ini membiarkan karyawan yang berperilaku begitu rendah terhadap pelanggan? Saya sangat minta maaf. Saya akan menangani masalah ini dengan serius. Silakan tenang. Meneer, diamlah. Meneer, toko ini setidaknya adalah toko yang dipesan secara pribadi, kan? Kamu tidak takut bau toko kalian kalau membiarkan orang miskin seperti ini masuk? Ya seperti kamu ini. Cara menarik pelanggan. Terlalu mendesak, bukan? Maka saya mohon maaf, toko ini tidak akan melayani kalian. Silakan pergi. Dongfang Niu itu berani menyinggung ketua dewan perusahaan sendiri tanpa merasa bersalah. HMPH, benar-benar bodoh sekali. Nyonya Chen, gaun pengantin apa yang Anda sukai? Saya bisa merekomendasikannya untuk Anda. Atau Anda bisa mencobanya sendiri. Menir toko ini cukup bermanusia, ya. Masih ada orang normal juga. Tiba-tiba sopan sekali. Aku jadi agak canggung. Tidak apa-apa, kamu bisa mencoba dengan tenang. Mencobanya gratis. Tidak membeli juga tidak apa-apa. Aku juga tidak mampu membelinya. Coba kenapa tidak dicoba? Mencoba tidak menghabiskan uang. HMPH, kere. Jadi, ya sudah. Jadi, yang ini. Pandangan Anda memang sangat bagus. Pakaian ini adalah produk unggulan dari toko kami. Dan harganya sangat terjangkau. Tunggu sebentar. Ini yang ingin saya coba. Lu Yufang, kamu mau ngapain sih? Aku yang lebih dulu datang. Aku juga yang lebih dulu bilang mau coba yang ini. Pak Menir, tadi kan kamu banyak bicara tentang kebenaran? Berbisnis itu kan harus mengutamakan siapa yang datang duluan. Kamu tahu kan? Ini tergantung Ibu Chen. Lupakan saja, berikan saja padanya. Saya juga malas bertengkar dengannya. Saya akan mencoba yang lain. Silakan dua orang ke sini.
Gaun pengantin ini adalah hasil karya desainer terkenal Prancis yang dibuat selama 10 tahun. Buatan tangan. Sejujurnya, Anda adalah orang pertama yang mencobanya. Ini bagaimana saya berani memakainya? Ini kalau sampai rusak. Aduh, ya ampun. Saya tidak akan mencobanya, tidak akan mencobanya. Tenang saja, ya. Pikirkan saja saya meminta Anda dan Tuan Wang untuk meminta maaf. Anda mengubah gaun pengantin Anda. Saya akan meminta staf di toko. Ambil foto pernikahan untuk Anda. Hadiah gratis. Ya, kenapa tidak? Dia tidak akan menagih uang Anda. Uji coba gaun pengantin gratis dan foto pernikahan. Bukankah ini sudah selesai? Ini namanya dapat untung tapi tidak memanfaatkan, ya. Kepala toko. Kamu harus biarkan dia mencoba barang andalan toko kita. Apakah kamu tidak ada masalah dalam berpikir? Ini seharusnya aku yang mencoba. Bukankah kamu punya gaun pengantin yang ingin kamu coba? Jika kamu tidak ingin mencoba gaun pengantin, jika hanya ingin membuat keributan di sini, silakan segera pergi. Tapi ini. Xiao Li. Bawa Nyonya Chen untuk mencoba gaun pengantin. Ayo, cepat pergi. Pergi. Pak Wang, saya sudah menyiapkan jas untuk Anda. Gaun pengantin sudah siap. 我问自己要你爱你有多浓，我又和你双宿双飞多冲动，我的内心忽上忽下的阵阵悸动。明天我要嫁给你了，明天我要嫁给你。 Ada apa? Apakah ada yang aneh? Feng Xia. Kamu terlihat sangat cantik mengenakan gaun pengantin ini. Jangan bercanda, aku sudah tua. Cantik memang cantik. Gaun pengantin ini benar-benar dibuat khusus untukmu. Terima kasih, sayangnya. Kita bahkan tidak bisa membeli gaun pengantin ini meski menghabiskan 2 generasi uang. Feng Xia. Bagaimanapun, kita sudah mencoba. Jadi ini juga dianggap mendapatkan keuntungan. HMPH, ayam hutan tetaplah ayam hutan. Meskipun kamu mengenakan gaun pengantin termahal, kamu tidak akan bisa menjadi burung phoenix. HMPH. Lawang, kamu juga tampan hari ini. Seperti bos besar yang memiliki perusahaan. Orang ini bergantung pada pakaian, kuda bergantung pada pelana. Benar kan, kalian berdua? Ayo kita mendekat sedikit. Guru fotografi. Lawang. Sebenarnya seumur hidup ini, saya tidak pernah membayangkan. Suatu hari saya bisa mengenakan gaun pengantin. Masih bisa foto gaun pengantin. Sebenarnya, ini selalu menjadi penyesalan dalam hidupku. Hari ini aku benar-benar berterima kasih padamu. Kalau bukan karena keteguhanmu, aku mungkin tidak punya keberanian untuk mengenakan gaun pengantin. Terima kasih. Terima kasih, Mi. Menutupi kekurangan saya. Feng Xia. Sekarang kita sudah suami istri. Jangan terus mengucapkan terima kasih ya. Itu terasa aneh. Oh, Chen Feng Xia. Jangan lupa datang ke reuni teman-teman dalam 2 hari ya. Tidak perlu kamu ingatkan. Jangan sampai nanti kamu berpura-pura seperti kura-kura yang takut keluar. Ayo. Tuan, ini makanan Anda. HMPH. Chen Feng Xia, di pertemuan kelas nanti saya akan membuatmu menyesal. Hahaha. Lihat betapa senangnya kamu. Tentu saja saya senang. Kamu bilang hari ini tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Saya mengenakan gaun pengantin yang sangat mahal dan juga mengambil foto pengantin. Tidak senang bagaimana bisa? Benar kan? Apakah ini bukan kesempatan besar? Haha, saya bilang ya. Kamu masih punya kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak. Aku mau kasih kamu hadiah. Hadiah apa? Ayo, jalan-jalan.
Kamu sangat misterius. Ayo, putar badanmu. Kamu kapan memberi ini? Kok aku nggak tahu ya? Kamu tahu itu namanya kejutan, kan? Oh, itu terlihat sangat bagus. Suka atau tidak? Terlihat sangat bagus jika Anda menyukainya. Oh, saya akan memasak. Sayangnya, lupakan saja. Saya akan melakukannya hari ini. Anda melakukannya setiap saat. Tidak apa-apa. Biar aku saja yang melakukannya. Xiao Juan, ada apa denganmu? Feng Xia, Lao Su ingin bercerai denganku. Ada apa sih? Kan aku memelihara kucing. Minggu lalu saat diperiksa, aku ternyata hamil. Lao Su bilang akan memberikan semua kucingku. Kau bilang dia tidak keterlaluan? Karena kesal, aku menggugurkan kandungan. Apa? Tidak mungkin. Apakah kamu tidak terlalu gegabah? Aku tidak impulsif. Lagi pula, begitu dia menendang kucing itu, aku tetap akan melawan. Kucingku akan melahirkan. Aku harus merawat kucingku. Bagaimana aku punya waktu untuk mengurus anak? Xiao Juan bagaimanapun juga adalah anakmu. Itu adalah nyawa. Apakah kucing bukan juga makhluk hidup? Dia ingin bercerai dariku. Aku akan bercerai darinya. Bukan berarti setelah bercerai dia tidak bisa hidup. Xiao Huan, kamu. Tanpa Lao Su, kamu memang tidak bisa hidup. Lihat betapa baiknya dia merawatmu selama ini. Kamu hidup tanpa kekhawatiran. Kamu makan, Zhang. Mulut saja minta disuapi. Kau bilang kau pernah masak. Pernah mencuci piring? Kau bilang itu tidak sulit. Cari saja pria lain. Bukankah kamu juga bicara tentang lawang? Makanannya juga semua dia yang masak. Orang seperti lawang ini, seharusnya mudah ditemukan, kan? Orang seperti lawang memang sulit ditemukan. Di usia kita ini, kau juga tahu kan, mencari seseorang yang baik kepada kita itu benar-benar sulit. Mencintai istri adalah hal yang wajar. Lawang, kau setuju kan? Memang begitulah keadaannya. Tapi, ini harus saling pengertiannya. Xiao Juan, aku menyarankanmu untuk mencari waktu yang tepat. Untuk meminta maaf kepada Lao Su. Lagi pula, memukul anak itu memang salahmu. Aku tidak salah. Sudahlah, aku tidak bisa bicara satu bahasa dengan kalian. Tidak satupun dari kalian menungguku. Ah iya. Beberapa hari lagi ada reuni teman-teman. Saya tidak akan pergi. Supaya orang-orang itu tidak membicarakan saya. Aduh. Xiao Huan, bagaimana dengan urusan ini? Saya rasa tidak ada cara. Makan saja, urusan dia. Saya tidak mengerti sama sekali. Ayo makan, ayo makan. Lawang. 2 hari lagi ada reuni, kamu mau ikut denganku? Ah, tidak bisa. Saya harus pergi mengantar makanan. Cuma istirahat sehari saja, hanya sehari. Setelah istirahat, tidak ada hadiah kehadiran penuh lagi. Lagi pula, kehidupan kita seperti ini. Mana yang tidak membutuhkan uang? Kalau begitu aku akan pergi sendiri. Makanlah lebih banyak. Aku tidak mau makan ini. Bagaimana? Kakakku hebat, kan? Hahaha, kakakku hebat, hahaha. Sialan. Aduh. Bagaimana menurutmu? Tidak ada masalah kan? Kau bagaimana sih nyetirnya? Berani-beraninya menabrak aku. Aduh, ada apa ini, Houfu? Kau datang ke sini. Maaf ya. Ini masalah kami. Lain kali hati-hati ya. Lain kali hati-hati. Silakan, tidak apa-apa kan? Ah, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan khawatir. Ada apa dengan Dirk? Kau ada masalah ya? Mobil ketua grup Xiang Rui. Jika nanti bertemu dengan plat nomor ini, jangan sampai mendekat. Saya sudah siap, ayo pergi. Hahaha. Haha. Aduh. Feng Xia. Hehe, akhirnya kamu datang, ayo pergi. Oh. Ketua kelas Chen sudah datang. Sombong sekali. Tanpa kamu, kita tidak bisa mulai makan. Kalian sedang membicarakan apa? Kami sedang membicarakan Lao Xia. Anak Lao Xia sekarang. Luar biasa. Berbisnis, ya.
Mendapatkan banyak uang. Dia tidak hanya berbisnis dengan baik. Istrinya juga cantik. Mantu perempuanku itu. Pekerjaannya stabil. Sudah menjadi PNS. Oh ya. Luar biasa. Anak saya mengambil harimau jalanan bulan lalu. Bernilai lebih dari 1 juta. Apakah menurutmu dia idol? Bukannya tidak ada mobil di rumah. Ada beberapa garasi lagi. Yang mengatakan itu tidak. Putri saya. Menghabiskan uang dengan boros. Lihat ini. Semua ini dibeli oleh putriku untukku. Dia bahkan bilang akan membawaku liburan ke Hong Kong dan Macau. Aduh, aku sudah sangat lelah. Oh iya. Feng Xia, Dongdong sekarang sedang apa? Aduh, maksudmu Li Dongdong? Iya, saya tahu anak itu. Seharian hanya main mahjong. Saya bilang ya. Istrinya sudah hamil, hampir melahirkan. Tapi sampai sekarang, dia belum juga mendapatkan pekerjaan yang layak. Anggap saja aku tidak bilang apa-apa. Ibu. Akhirnya aku menemukanmu. Berikan aku 100.000 yuan, aku butuh segera. Anak kesayangan Chen Fengxia datang. Li Dongdong, kenapa kamu ada di sini? Mau kemana? Jangan sampai kau membawa Li Dongdong. Hehehe. Paman Kaisar, kau juga ada di sini? Bagaimana mungkin aku bisa melewatkan reuni sekolah ini? Ini kesempatan yang tepat. Di sini semua paman dan bibi kamu. Teman-teman sekelas ibumu. Teman baik, ceritakan kisah suksesmu. Hahaha, jangan bercanda. Paman, kalau uang maharnya sudah cukup, aku akan menikahkan ibuku denganmu. Apa yang kau katakan? Hei, Dongdong. Di sini semua adalah orang tuamu. Mereka semua bisa menjadi saksi untukmu. Anak muda, kalau bicara harus bisa dipercaya. Aduh. Ini harus diucapkan dengan baik. Itu namanya mas kawin. Kalau diucapkan dengan buruk. Kau ini. Sepertinya menjual ibumu, aduh. Lepaskan. Diam kau. Aku mengejarmu selama 7 hari. Seminggu penuh. Kau langsung menikah dengan kakek-kakek? Jika kau mengacaukan pernikahanku dengan Feng Xia hari ini, aku tidak akan memaafkanmu. HMPH. Feng Xia, bagaimana kau bisa membesarkan anak sepertimu? Kata orang, memiliki anak untuk menjaga di hari tua. Tapi kamu punya anak laki-laki yang seorang penjudi. Feng Xia, menurutku separuh hidupmu yang selanjutnya akan penuh penderitaan. Li Dongdong, cepat pergi. Cepat pergi. Pergi sekarang juga. Hai. Iya. Baiklah, kalau kamu tidak mau aku tinggal, aku pergi. Hari ini susah payah kita berkumpul. Selamat makan dan minumnya. Bersenang-senanglah. Aku pergi. Feng Xia, kamu baik-baik saja. Ah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa itu bagus. Saya masih ada urusan. Saya pergi dulu. Yo, saya baru sampai sudah mau pergi. Cantik. Bukankah kamu bilang tidak datang? Ketua kelas Chen kita sudah datang. Bisakah aku tidak datang? Kau setuju, kan, Chen Feng Xia? Komandan Chen. Aku baru saja sampai. Duduklah sebentar lagi. Mari kita mengobrol. Oh, teman lama, sudah bertahun-tahun ya. Duduklah, duduklah. Hari ini, hal pertama yang kita lakukan adalah semua orang menarik kembali transfer di grup. Makan siang hari ini. Tidak perlu ditanya. Saya yang traktir. Meili benar-benar dermawan. Oh, Meili, pasti merasa sangat tidak enak. Oh, kamu tidak tahu, Meili sekarang sudah memiliki taman logistik sendiri. Dia adalah bos besar. Wah, bagus sekali. Ya, orang kaya memang beda. Lihat Meili, dia jauh lebih muda dari kita. Benar, 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 benar. Iya, benar. Ini semua berkat Feng Xia. Waktu ujian masuk SMA dulu, dia tidak membiarkan aku menyontek. Akibatnya aku tidak lulus dan langsung bekerja di perusahaan pengiriman barang. Apa gunanya menyebutnya? Chen Feng Xia, Anda bisa melakukannya. Anda pikir Anda adalah pemimpin pasukan. Makanan hari ini disuguhi oleh orang lain. Ngomong sedikit tentangmu, ada masalahnya? Hei, itu juga bukan berarti aku yang mentraktir.
Aku kenal pemilik restoran ini. Begitu dia mendengar, aku mau makan di sini. Langsung semua gratis, oh ya ampun. Masih ada yang punya muka cantik, berarti orang-orang yang kamu kenal sekarang pasti sangat hebat, kan? Kita ini, intinya adalah lingkaran pergaulan. Di sini, semua adalah para bos besar dan pengusaha besar. Kita semua adalah orang-orang sejenis. Aduh, Chen Fengxia. Lihatlah, kenalan Meili itu semua bos-bos besar. Lalu lihatlah kenalanmu, semua macam-macam orang tidak jelas dan barang rongsokan. Yang terpenting, dia malah menikah dengan kurir pengantar makanan. Ada apa dengan mengantarkan makanan? Pekerjaan tidak ada yang tinggi atau rendah. Hari ini, saya ingin memberitahu kalian tentang sesuatu di lingkaran kita. Di ruang sebelah kita, ada seorang tokoh besar. Tokoh besar seperti apa? Bos besar dari grup Xiangsheng. Ketua Dewan yang besar. Suamiku adalah seorang eksekutif di anak perusahaan Xiangsheng Group. Semoga ketua dewan direksi memimpin Xiangsheng Group untuk mencapai kejayaan yang lebih besar lagi. Ini semua berkat kerja keras kalian semua. Ayo, habiskan minumannya lalu duduk. Tuan Wang, di pintu ada seorang wanita bernama Li Meili yang mengaku mengenal Anda. Dia ingin masuk dan memberikan Anda minuman. Orang macam apapun datang untuk memberikan minuman. Apakah ketua dewan direksi punya waktu untuk itu? Pergi. Saya akan mengusirnya sekarang juga. Jia, apakah kamu bersenang-senang di reuni sekolah? Tidak terlalu menyenangkan. Bisakah kamu menjemputku? Baiklah. Aku akan menjemputmu setelah aku menyelesaikan pesanan terakhir. Kirim alamatnya padaku. Di hotel kita, ruang 666. Di mana peti harta karun 666? Ten Wang, kami 888.666. Tepat di sebelah. Cantik, Anda bertemu dengan ketua grup Xiangsheng. Pernahkah Anda melihatnya? Kita semua berada di lingkaran yang sama. Mereka juga berkata, kamu mau bekerja sama denganku ya? Hebat. Feng Qiang. Kamu datangnya cepat sekali. Aku hanya di kamar sebelah. Besar kepala sekali ya. Hahaha. Kau tahu tadi siapa saja yang duduk di ruangan sebelah? Bukankah kau mengantar makanan hari ini? Kenapa memakai baju ini? Aduh, sial. Begitu mendengar Feng Xia sedang tidak enak badan, aku buru-buru lupa mengganti baju. Apakah kau menyewa baju ini untuk menolongku menjaga muka? Chen Fengxia, banyak orang sedang melihat. Jangan berbisik di sana. Ini adalah Lin Meili, teman sekelasku. Oh. Lin Meili adalah teman sekelasmu, ahai. Kamu yang cuma antar makanan masih kenal bos besar di pusat logistik itu, ya? Oh, tidak kenal. Ini memang tidak kenal. Fengxia, jangan berdiri, cepat duduk. Apakah ini baik-baik saja? Duduk saja. Duduklah. Apakah kamu bisa menghasilkan 6.000 yuan sebulan dari pengantaran makanan? Kalau aku mulai lebih awal. Dan bekerja lebih keras serta lembur sedikit. Hampir bisa mendapatkan 7.000 yuan. Hahaha. Karyawan di pusat logistikku bisa mendapatkan lebih dari 10.000 yuan sebulan. Tadi di ruang sebelah adalah ketua besar dari grup Xiangsheng. Kamu hanya menghasilkan 6.000 yuan sebulan. Tadi kamu bilang kamu di sebelah. Aduh, lihatlah, anak ini benar-benar tidak berguna, seperti orang tua yang baru dicari. Keluarkan paket senjata ini. Cepat pergi. Siapa kalian? Ruang ini sudah kami pesan. Kenapa kami harus pergi, hehe. Aku akan menghampiri kalian. Katakan padanya siapa aku. Ini ZG kita. Di tempat ini, tidak ada seorang pun yang berani tidak menghormatinya. Sekarang ini adalah masyarakat hukum. Kalian harus berpikir jernih. Kau melakukan apa? Ku bilang padamu. Jangan kira kami mudah diintimidasi.
Ruangan pribadi ini adalah keputusan Meili. Duo, saya adalah pemilik Meili Yuan. Kita sudah pernah makan bersama. Sepertinya ada sedikit ingatan. Duo, hari ini adalah reuni teman-teman lama kita. Tolong beri saya sedikit muka. Lain kali saya akan mentraktir Anda makan. Kasih kamu sedikit perhatian. Kamu siapa sih? Kasih kamu sedikit perhatian. Kamu mau apa? Aku kasih tahu ya. Tadi, kami baru saja minum dengan ketua kelompok Xiangsheng di sebelah sana, hehe. Dia, hehe. Kalian anggap aku bodoh ya? Cepat pergi kalau kamu tahu diri. Silakan pergi kalau mau pergi. Aduh, bro. Kamu lihat siapa sih? Silakan nikmati. Orang besar di perusahaan. Ketua Dewan, hahaha. Aku tidak mengenali orang besar. Maaf mengganggu kalian. Maafkan saya. Haha, ini semua cuma salah paham. Ayo cepat pergi. Tadi mereka memanggilmu apa? Oh. Saya juga tidak mengerti mengapa mereka memanggil saya seperti itu. Mungkin karena baju yang saya pakai mirip dengan pemimpin mereka. Feng Xia, ini memang kesalahanmu. Menikah dengan orang sebaik ini, masih sembunyikan dari kami. Bagaimana mungkin? Dia hanya seorang pengantar makanan. Tidak mungkin dia orang besar. Chen Feng Xia tidak mungkin menikah dengan orang sebaik ini. Itu karena Feng Xia orangnya baik dan pantas. Ada orang yang tidak beruntung. Tidak bisa hanya mengagumi. Kawan-kawan, kita masih ada sedikit urusan yang harus ditangani. Kami pergi dulu. Permisi, semuanya. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Itu benar, ya sudah. Hei, Menir Chen. Siapa orang yang tadi dibawa oleh ketua dewan direksi? Kalian harus merahasiakannya ya. Tadi yang dibawa oleh ketua dewan direksi adalah istri ketua dewan direksi. Paham? Harus dirahasiakan. Harus dirahasiakan. Baguslah kalau begitu. HMPH, Wang Qisiang. Wang Qisiang. Jadi kau bukan pengantar makanan? Kau ternyata adalah ketua dewan direksi Shengxiang Group? HMPH. Kau bawa aku ke sini untuk apa? Aduh, mobil-mobil mewah ini sangat mahal. Kalau sampai rusak, kita tidak akan mampu menggantinya. Bagaimana kau bisa membuka pintu mobil ini? Naik mobil dulu saja. Baiklah, naik mobil dulu. Pak Wang, ini sebenarnya bagaimana sih? Kau memakai pakaian ini. Ditambah mobil mewah ini. Aku hampir tidak mengenalmu lagi. Aduh. Sebenarnya, hari ini aku bukan pergi mengantar makanan. Apakah kamu benar-benar? Aduh, sebenarnya. Aku berniat memberimu kejutan. Tapi kamu sudah mengetahuinya. Sekarang, aku adalah sopir pribadi direktur utama grup Xiangsheng. Aduh, kau membuatku hampir mati ketakutan. Kukira kau benar-benar bos besar dari grup Xiangsheng. Aduh. Sebenarnya, aku juga baru saja diterima wawancara hari ini. Bagaimana menurutmu penampilan pakaianku ini? Tadi, kau berhasil membuat teman-teman sekelasmu dan para preman itu tercengang, bukan? Lebih dari itu, kau juga membuatku tercengang. Hehehe. Aku masih pikir aku bisa jadi nyonya kaya beneran. Mobil mewah ini. Rasanya berbeda. Feng Xia. Suka? Kalau kamu suka, aku akan mengantar jemputmu setiap hari dengan mobil. Benar. Kamu ngapain bawa ini? Ini untuk kamu bawa ke kantor besok. Sekarang kan kamu supir ketua dewan?
Kamu pasti siap sedia kapan saja. Makan juga nggak teratur. Di luar juga tidak higienis. Makanan luar ini pasti juga tidak bersih. Di kantor ada microwave nggak? Ah, ada. Ayo makan yang hangat-hangat. Ayo. Berita darimu. Coba masakanku. Bagaimana? Ayo. Ada kemajuan tidak? Hari ini adalah peringatan 20 tahun gempa Baochuan. Desa Wangjia, salah satu pusat gempa, menderita kerugian besar. Semoga yang telah tiada beristirahat dengan tenang. Yang hidup harus kuat. Mari kita hening sejenak untuk para korban. Nan. Kalian janji pada mama, ya Nan. Fengxia. Anaknya sudah dikubur. Cepatlah pergi. Kalau tidak, nyawamu juga akan dikubur di sini. Tuan Wang, daftar semua yang selamat ada di sini. Tidak ada orang yang kau cari di sini. Saya berharap Anda bisa membukanya. Ah. Datang. Wah, Tante Chen datang begitu larut malam. Aduh, ini tidak mau kamu dan ayahku, kan? Wah, baunya enak sekali. Tidak keberatan kalau saya juga makan sedikit ya? Tentu saja tidak keberatan. Hanya masalah mencuci piring dan alat makan. Cepat duduk, saya tidak terlalu lapar. Hanya makan sedikit saja. Ayo makan. Aduh, sepertinya makanan ini tidak cukup. Saya akan masak 2 lagi. Aku akan membantumu. Tidak usah. Dapur itu asapnya banyak. Kau dan ayah saja makan di sini. Jangan sungkan ya. Kenapa kau datang? Kenapa aku tidak boleh datang? Kurasa kau dan Bibi Chen sangat mesra ya. Pergi, jangan sok besar kecil. Sudah terbiasa tinggal di rumah mewah. Tinggal di sini, kamu bisa terbiasa tidak? Pelan-pelan. Segera makan dan cepat pergi. Lawang. Datang sini bantu aku kupas 2 siung bawang. Datang. HMPH. Ini bukan fotoku? HMPH. Kakek ini memang tidak teliti, HMPH. Fotonya saja bisa jatuh ke lantai, HMPH. Lan. Koswang ini ceroboh sekali ya. Kenapa tidak bawa makanan? Kirimkan ke dia. Ngapain ini? Ngapain juga, tidak lihat ini tempat apa. Sembarangan masuk. Halo, saya adalah pasangan sopir ketua dewan. Dia lupa membawa makan. Saya membawakan ini untuknya. Di sini tidak ada janji, tidak bisa masuk. Dia seorang supir, melewatkan 1 kali makan tidak akan mati kelaparan. Berilah kelonggaran sedikit. Pergi. Menjauhlah sedikit. Jangan menghambat pekerjaanku. Kalau begitu aku akan meneleponnya. Maaf, nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Silakan hubungi kembali nanti.
Ketua, silakan. Tentang hal itu sebelumnya, Ketua. Ketua, sebentar lagi mau kemana? Oh, Feng Xia. Kenapa kamu datang? Ah, aku datang untuk membawakanmu makan. Kenapa kamu tidak menjawab telepon? Saya akan datang. Oh, kalian sibuk. Oh, tidak sibuk atau sibuk? Oh, ini dong kami. Sekretaris Ketua San Feng. Sekretaris San. Selamat pagi, Sekretaris San. Selamat pagi, selamat pagi. Sekretaris San. Kau bisa sibuk dengan ini dulu. Istriku sudah datang. Aku akan menemaninya mengobrol sebentar. Oh baik, baik, baik. Nah Wang, Master Wang. Lalu aku akan pergi dan melakukannya dulu. Saya akan menelepon Anda jika Anda memiliki sesuatu. Oke. Hah. UPS benar-benar. Oh, saya bilang Feng Xia. Mengapa Anda berlari sejauh ini untuk mengirimkan makanan kepada saya? Betapa sulitnya ini. Lagi pula di sini ada kantin. Kalau lapar, saya tinggal pergi makan. Bos kami juga tidak mungkin membiarkan saya kelaparan, kan? Tidak apa-apa, saya tidak merasa kesulitan. Tapi lain kali. Saya benar-benar tidak ingin naik ke sini lagi. Naik ke sini sekali memang cukup melelahkan. Tangan sudah capek. Ya sudah, kamu cepat sibuk saja. Aku duluan pulang ya. Kalau begitu aku tidak akan mengantarmu. Aku masih ada sedikit urusan. Jangan lupa makan ya. Tenang saja. Aku akan makan sebentar lagi. Oh iya. Itu, aku kan tidak membuat janji hari ini. Aku naik tangga. Nanti kalau aku turun, bisakah aku naik lift? Lift. Silakan naik itu. Itu, ayo. Silakan. Keluar belok kiri ya. Jangan ingatkan aku untuk melakukannya. Baiklah, baiklah. Kalau begitu aku pergi ya. Kalau begitu aku tidak akan mengantarmu ya. Silakan pergi Perhatikan baik-baik ya. Aduh. Itu sangat berisiko. Saudari Ketua. Poster berita Anda sudah dipasang di lift untuk promosi. Kapan dipasang? Ada apa dengan Siu pagi ini? Sial. Wang Qisiang, kau sudah mati, bajingan. Feng Xia. Kamu lagi ngomong siapa sih? Tentang Wang Qisiang, kamu pasti tidak tahu. Wang Qisiang ternyata menyembunyikan identitasnya dariku. Dia adalah ketua dewan dari grup Xiangsheng. Ketua dewan grup Xiangsheng, Fuxia. Jadi kamu kan istri ketua dewan grup Xiangsheng? Ini jelas banget kamu sudah menikah dengan orang kaya. Aku sama sekali tidak merasa senang. Aduh, kenapa sih, Feng Xia? Seandainya suamiku, Lao Su, adalah ketua dewan direksi Xiangsheng Group. Kekayaan yang luar biasa ini menimpa diriku. Aku akan tertawa terbahak-bahak sampai terbangun dari tidur. Kita tidak perlu membahas asetnya nanti. Apakah itu ada hubungannya denganku atau tidak? Yang menjadi fokus sekarang adalah, mengapa dia menyembunyikan identitasnya dan menikah denganku? Aduh, Feng Xia. Jangan marah dulu. Saya dengar, iya. Orang kaya takut orang lain mengincar uangnya. Mungkin orang yang tidak mengincarnya, Wang Qisiang takut kamu mengincar hartanya. Xiao Ju. Kamu bilang aku wanita yang suka berpura-pura kaya? Kalian berdua saling kenal ya? Juga agak tiba-tiba. Tidak saling mengenal itu juga sangat wajar, kan? Saya hanya tidak terima. Lalu, kamu mau bagaimana? Dingin saja. Kalau begitu, begini saja. Feng Xia, jangan marah dulu. Nanti ya, saat Wang Jiqiang kembali. Kau bicarakan lagi dengannya dengan baik-baik. Aku pergi dulu ya. Aku tidak ingin mengganggu kalian berdua ya. Momen manis. Jangan marah lagi. Zuo Qian sudah kembali. Wang Qisiang. Kita bercerai saja. Ada apa?
Song Jia, ada apa denganmu? Setelah aku menikah denganmu, aku menyadari kalau aku sangat suka uang. Aku ingin tinggal di rumah mewah. Ingin mengendarai mobil mahal. Aku masih ingin punya banyak uang. Oh, kupikir itu masalah besar. Gu Qiang, tenang saja. Sekarang aku bekerja dengan baik di perusahaan. Asalkan aku tidak gagal. Melalui usaha yang tak kenal lelah. Kau masih berakting. Kenapa kau tidak menjadi aktor saja? Gu Qiang, apa maksudmu bicara seperti itu? Bagaimana kau menjelaskan poster promosi di lift perusahaan kalian itu? Direktur Wang. Ini. Feng Xia. Dengarkan penjelasanku, sudahlah. Jangan menjelaskan padaku. Aku tidak mau mendengarkan penjelasanmu. Jelaskan saja saat perceraian nanti. Hei Feng Xia. Dengarkan aku. Sebenarnya aku tidak sengaja ingin menipumu. Hei, aku baru mau bilang padamu tentang hal ini. Dia benar-benar pergi. Jangan-jangan dia benar-benar ingin bercerai dariku. Suami sialan ini. Kurir, paket Anda. Oh, terima kasih. Sayang, masih marah ya? Kau tidak mau memberiku kesempatan untuk menjelaskan? Siri, kau lihat kan? Oh. Datang ke sini itu apa ya? Ini apa? Ini apa? Ini rumah mewah dan mobil mahal. Dan juga tabungan. Semua ini aku berikan untukmu. Aku selalu ingin memberikannya padamu. Siapa yang peduli dengan uangmu yang kotor? Iya. Kau tidak menginginkannya. Aku yang memaksa memberikannya padamu. Baiklah. Sayang, jangan marah. Tidak seharusnya aku membohongimu. Salahku. Lalu kenapa kau membohongiku selama ini? Apa niatmu sebenarnya? Apakah kamu mengira aku hanya menginginkan uangmu? Tidak. Feng Qiang, aku tahu kamu memang berbeda dari wanita lain. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah melihat terlalu banyak perempuan aneh. Itulah sebabnya aku memilih untuk menyembunyikan identitasku. Aku berharap kamu bisa memahamiku. Sebenarnya saya sudah lama ingin mencari kesempatan untuk jujur padamu. Tapi saya takut kamu marah. Saya tidak bisa menemukan kesempatan yang tepat. Tapi hari ini mari kita jujur. Kamu benar-benar marah ya? Sayang, jangan marah ya. Apa yang bisa saya lakukan agar kamu mau memaafkan saya? Bukankah kamu sangat kaya? Jadi saya mau semua asetmu. Termasuk perusahaanmu. Kenapa tidak mau ya? Apa kamu mengira saya adalah wanita yang suka pamer? Tentu saja mau. Saya sedang memikirkan bagaimana prosedurnya. Kamu benar-benar berpikir begitu? Tentu saja. Tunggu istri, sekarang kita pergi urus dokumennya. Baiklah. Sekarang kamu tidak takut aku mengincar uangmu lagi? Feng Xia. Aku tahu kamu bukan orang yang suka uang. Kamu juga bukan wanita yang mementingkan kemewahan. Tetapi meskipun kamu menyukai uang, yang kamu cintai juga adalah uangku. Kamu mencintai uangku. Berarti itu sama dengan mencintai aku. Iya kan hahaha. Sungguh menyebalkan. Baiklah. Bukankah kamu mau memberikan bunga? Berikan saja. Baiklah, aku akan membuatnya untukmu. Aduh sakit. Ku berikan padamu. Begitu masuk aku sudah menemukannya. Ini juga tidak harum. Aduh hari ini. Aku terlalu terburu-buru. Yaitu belum siap. Aku akan memberikanmu lebih besar lagi lain kali. Karangan bunga yang lebih harum. Wang Qixiang, aku akan memberitahumu. Ini adalah kesempatan terakhir. Anda sebaiknya jujur. Memperjelas semuanya. Kamrat Chen Feng Xia. Saya dengan sungguh-sungguh menjanjikan Anda sekarang. Menjamin tidak ada yang disembunyikan.
Apa kamu memaafkanku? Pastinya sudah memaafkan. Ayo. Nona, silakan. Oh. Ini memang pantas disebut kantor direktur. Besar dan mewah. Ayo, silakan duduk. Aduh, kursinya. Aduh. Bagaimana? Kursinya nyaman sekali. Menjadi ketua direktur itu sungguh menyenangkan. Kenapa kau tidak bisa memahaminya? Ini posisinya sebagai ketua dewan direksi tidak dipegang. Justru malah pergi mengantar makanan dan menjadi sopir. Luar biasa. Aduh, Bu. Jangan mengejek saya ya. Oh ya. Tadi Nanan menelepon mengatakan dia sudah sampai di bawah. Bagaimana kalau kamu menjemputnya sebentar? Saya masih ada beberapa hal yang harus diurus. Ngomong-ngomong tentang Nanan. Setiap anak pasti mirip dengan orang tuanya. Kamu bilang pria itu nggak belajar darimu. Meninggalkan putri ketua dewan ini. Harus jadi magang? Kalian orang kaya pasti suka merasakan hidup, ya? Istriku. Jangan mengolok-olok aku, ya. Pergi dengan cepat atau Lanlan harus cemas. Berjalan. Oke. UM. Ten Wang. Ten Wang tidak ingin tahu mengapa saya muncul di sini. Saya penasaran bagaimana saya tahu identitas Anda yang sebenarnya. Aku bahkan lebih penasaran yang menjatuhkanmu dengan santai. Tunggu. Jangan terburu-buru mengusirku. Apa yang akan aku katakan selanjutnya pasti menarik bagimu. Apa yang ingin kamu katakan? Kepala Wang. Apakah kamu sedang mencari seorang wanita? Liu Feng, kenapa dia ada di sini? Biarkan aku masuk dan menghukumnya. Tunggu dulu, dengarkan dulu. Aku malas mendengarkan dia berbicara. Suruh orang menyeret dia pergi. Bagaimana kamu tahu aku sedang mencari seorang wanita? Wanita itu berasal dari Desa Wang. Desa Wang telah kehilangan nyawa dalam gempa. Gempa. Kalian masih memiliki seorang putri. Apakah? Nanan. Kau masih tahu apa lagi? HMPH. Bagaimana kau mendapatkan foto putriku? Karena wanita ini adalah aku. Ini. Tidak mungkin. Karena wanita yang kamu cari adalah aku. Aku adalah warga desa Wangjia. Jika tidak percaya, kamu bisa memeriksanya, HM. Dulu setelah aku berhubungan denganmu, aku melahirkan seorang anak laki-laki. Setelah itu, aku hampir mati dalam gempa bumi. Setelah mereka menyelamatkanku, aku terus mencarimu. Aku telah mencarimu selama bertahun-tahun. Kita adalah suami istri yang sebenarnya. Aku dan kamu masih punya seorang anak. Kau seharusnya bercerai dengan Chen Fengxia. Jangan mengarang cerita di sini. Foto. Fotoku. Itu fotoku. Foto putriku. Fuqiang, kau. Bibi Shen, apa yang kamu katakan? Itu adalah foto putrimu. Kakek San Er. Apa kamu ibuku? Ibu, apa kamu benar-benar ibuku? Kamu adalah pria saya. Iya. Saya adalah ibu. Saya adalah ibu. Ibu tidak pernah menyerah untuk mencarimu. Tapi aku tidak pernah menemukanmu. Ibu, aku juga sudah mencarimu sangat lama. Semua ini salah ibu. Ibu minta maaf. Chen Fengxia, apa dasar kamu mengatakan itu fotomu? Suami, putri.
Jangan sekali-sekali kalian tertipu oleh orang brengsek ini. Di balik foto itu, tertera tanggal lahir putri saya. 30 April 2001. Ah. Haha. Hahaha. Letakkan. Benarkah ini kamu? Ah. Apa iya? Bagus sekali. Aku mencarimu selama 20 tahun. Kau ada di sampingku, tapi aku tidak mengenalimu. Aku gila. Aku hidup. Cepat lempar, cepat lempar. Serat ikan karper ini keluar. Kamu, Chen Fengxia. Kamu, Chen Fengxia. Lepaskan aku. Chen Fengxia, aku tidak rela melepaskannya. Kamu tahu. Setelah aku pergi ke luar negeri, aku bersembunyi kembali dan menemukan bahwa desa kita terkena gempa. Kemudian aku mencarimu di daftar kepala desa. Aku tidak pernah menemukannya. Aku mengira kamu sudah mati. Iya. Hampir saja aku mati dalam gempa itu. Ibu, ayah. Kami akhirnya berkumpul sebagai keluarga. Saya tidak akan kehilangan putri saya lagi. Kali ini biarkan keluarga berkumpul. Tidak akan terpisah lagi.